konsistensi Iya, terjemahan ya? Iya, saya mau lihat yang palsu-palsu ini kan tahun 2008, 1928 ini kan palsu semua tahun 91. Itu maksudnya Injil palsu? Ya ini yang palsu. Nah, Anda kan berani bilang palsu. Palsu. Kalau ukuran aslinya mana? Sebentar asli nggak tahu tadi. Bukan, begini. Gimana? Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channel kita bersama, jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini. Teman-teman sekalian, kali ini kita mendengarkan apa yang diomongkan ya, yang sedang lagi yang ngoceh-ngoceh gitu ya. Saya bilang itu lagi ngoceh-ngoceh ya. Orang buta menuntun orang buta, yaitu Profesor Egy Sujana gitu. Udah profesor loh ya, tapi mudah dibohongi oleh Yahya Waloni. Kemudian Yahya Waloni yang mengaku-ngaku mantan pendeta, dan Yahya Waloni lah yang menciptakan para pendeta yang ada di Indonesia, dan juga Yahya Waloni yang mengarang Alkitab. Ini pengakuan-pengakuannya teman-teman sekalian. Baik, kali ini kita akan mendengarkan ocehan mereka yang ada berikut ini. Konsistensi Iya, terjemahan ya? saya mau lihat yang palsu-palsu ini kan tahun 2008, 1928 ini kan palsu semua tahun 91. Itu maksudnya Injil palsu? Ya ini yang palsu. Nah, Anda kan berani bilang palsu. Palsu. Kalau ukuran aslinya mana? Sebentar asli nggak tahu tadi. Bukan, begini. Gimana? Karena tidak ada asli makanya palsu. Oh begitu. Iya, karena bukan berarti tahu yang asli. Ini kan kontroversi, kontroversi. Contoh, saya kurang ini. Ya, ini kan ayat yang misalnya gini nih. Ayat ini Daud mendekat saja. Itu maksudnya apa? Padahal dituduh berzina kan. Nah, di sini kan di ayat yang lain dituduh dia melakukan zina. Nabi Daud. Iya, di ayat yang lain. Ini namanya apa? Jabur, bukan Taurat, bukan Injil. Betul, tapi ini termasuk bagian daripada kitab Kristen, Old Testament, Perjanjian Lama. Gitu. Tadi kan saya sudah jelaskan 66 kitab. Nah, jadi kita tidak bisa berdebat lalu mengatakan satu bundel Alkitab itu adalah Injil. Injil itu cuma diakui empat kitab di dalam Bible itu. Tanya semua pendeta. Jadi Injil itu hanya diakui dalam Kristen itu 4 kitab. Kalau ini bukan Jabur, mereka bilang Mazmur. Kalau orang Yahudi bilang Mizmor. Tapi sebenarnya itu Jabur ya? Jabur, kitab puji-pujian. Kok di sini untuk pemimpin biduan, kok ada biduan sih? Itu nyanyian kan? Jadi kalau untuk mengemas, untuk mencari tahu penulisnya itu, jadi antara lain faktor ini Anda pindah lah ya agama? Saya keluar. Saya get. Kemudian masuk Islam gitu. Baik teman-teman sekalian, itulah ocehan mereka ya, Profesor Egy Sujana dan juga Ustadz Yahya Waloni yang mengaku-ngaku sebagai pendeta besar di tanah Papua. Teman-teman sekalian, Yesus katakan bahwa orang buta tidak boleh menuntun orang buta, karena pastinya akan jatuh ke jurang. Nah, inilah yang sedang terjadi. Yahya Waloni sebagai orang buta, Profesor Egy Sujana juga sebagai orang buta mengenai Alkitab ya. Mereka sama-sama menuntun, akhirnya apa? Jatuh ke jurang ya. Kitab Mazmur, Jabur lah, iya, di dalam kekristenan disebut sebagai kitab Mazmur, kitab nyanyian ya, karena itu berisi dengan nyanyian-nyanyian Raja Daud, ada juga nyanyian-nyanyian para sahabat Daud. Itulah yang berisikan di dalam kitab Mazmur. Kemudian teman-teman sekalian, kalau katakan Jabur itu adalah bahasa teologisnya orang Islam, menyebutkan kitab Mazmur itu sebagai Jabur. Jadi tidak boleh memaksakan pengetahuan kalian dengan Alkitab pengetahuan orang Kristen. Nah teman-teman sekalian, dia katakan tadi bahwasanya Injil itu dia tidak bisa berdebat bahwa katakan semua Bible atau Alkitab itu adalah Injil. Karena memang Injil hanya 4 kitab. Yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dalam hal ini Yahya Waloni tidak salah. Tetapi teman-teman sekalian, yang salahnya adalah ketika dia berkata, ini Injil palsu. Ini kitab palsu semua, terbitan 291, terbitan tahun ini, terbitan tahun itu. Semuanya ini palsu. Kemudian teman-teman yang lucu, Profesor Egy Sujana bertanya, ya,
Mana tolak ukurnya? Karena kan dia adalah seorang advokat, teman-teman sekalian. Sebagai pengacara tentu saja harus mengetahui sebab akibat ya. Kalau Yaya Waloni katakan palsu berarti dia menyimpan yang asli. Ternyata teman-teman sekalian juga dia keliru bahkan plan untuk menjawab Profesor Egy Sujana. Dia tidak bisa menunjukkan Injil palsu. Mereka hanya pandai berkata sudah dipalsukan, sudah dikarangan-karangan oleh Rasul Paulus. Tetapi mereka tidak menceritakan mana Injil asli ataupun mereka menunjukkan mereka sudah temukan Injil palsu. Yang mereka gombar-gombirkan adalah Injil yang baru ditemukan di Laut Mati yang disebut dengan Injil Barnabas yang tidak mengakui tentang ketuhanan Yesus. Karena Injil Barnabas adalah Injil yang diputarbalikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka bukan, para penulisnya bukanlah para murid daripada Tuhan Yesus Kristus, dan juga para murid tidak menceritakan tentang apa yang diceritakan oleh Injil Barnabas. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi orang buta menuntun orang buta akan jatuh ke dalam jurang ya. Jadi saya teringat dengan satu video dari Ustadz Ahmad Kainama. Kalau kamu tidak tahu, bilang tidak tahu, jangan sok tahu katanya ya. Karena tidak ada istilah Injil palsu ya. Tidak ada Injil palsu karena tidak ada aslinya. Kalau orang Kristen tanya, tunjukkan Injil asli. Anda tidak bisa menunjukkan, Anda bisa kena pidana loh. Ya, itu dia. Karena kita katakan ini emas palsu, maka kita bisa membuktikannya dengan kita memiliki emas asli. Oh, ini emas asli. Yang ada pada dia itu palsu. Cara pembuktiannya diberikanlah itu. Sehingga kita bisa melihat, oh ini asli, ini palsu. Tetapi dalam Injil teman-teman sekalian, ya tidak ada yang namanya sudah di Injil palsu lah. Yang Injil palsu itu itulah yang memutar setiap saat memutarbalikan tentang kebenaran Injil. Itulah yang disebut dengan Injil palsu. Yang itu yang diceritakan oleh Yaya Waloni. Kemudian Injil palsu juga yaitu kitab yang menyerang kekristenan yang sudah 6 abad sebelumnya orang Kristen percaya Yesus sebagai Tuhan. Lalu muncullah kitab di abad ke-7 dan berkata bahwa Yesus tidak disalib, Yesus itu bukan Tuhan. Itulah yang disebut dengan Injil palsu ya. Jadi jangan lagi cari-cari kemana-mana teman-teman. Ada di tangan Yaya Waloni. Disitulah ada Injil palsu ya. Kemudian mereka katakan tadi mengenai kitab Jabur atau kitab Mazmur. Orang-orang Kristen katanya itu kan memutarbalikan semua katanya ya. Bahkan menuduh Nabi Daud ya, atau Raja Daud ya, minta maaf. Raja Daud telah berzina. Nah, di dalam kitab Mazmur, Daud memang sudah berzina dengan istri Uriah yang bernama Betseba. Bahkan melahirkan anak walaupun nanti anaknya mati. Ya, karena itu dosa di mata Tuhan. Memang bukan dituduh-tuduh, bukan dibuat-buat. Memang di dalam kitab Mazmur ada cerita tentang Daud jatuh dalam dosa perzinahan kepada Betseba, istri daripada Uriah. Bahkan melalui itu Raja Daud terus berbuat dosa dengan membunuh suami daripada Betseba. Jadi ini bukan karangan-karangan orang Kristen, tapi memang itu sejarah mencatat teman-teman sekalian. Jadi begini saja ya, begini saja. Mana yang teman-teman pilih, ya kitab yang sudah berabad-abad sudah diakui kebenarannya, sudah teruji secara teologis, ya sudah diuji oleh berbagai macam ilmuwan, lalu ada kitab yang baru muncul di abad ke-7, lalu ini dikatakan sebagai kitab yang paling asli, yang paling sempurna, walaupun di dalamnya ada banyak pertentangan juga ya, dan mereka ngaku-ngaku itu adalah yang asli. Sekarang keputusannya ada di tangan Anda. Percaya kepada Injil yang sudah sekian tahun ada dan diakui kebenarannya, atau percaya kepada Injil palsu yang baru muncul di abad ke-7. Itu pilihan daripada saudara sendiri. Tetapi ya tugas kita adalah meluruskan apa yang salah daripada para ustadz yang menyerang kekristenan. Nah, kali ini teman-teman sekalian, untuk menutup video ini ya, kita menonton satu cuplikan video yang pernah saya bahas mengenai penjelasan Ustadz Ahmad Kainama. Karena menurut saya ini cocok diperdengarkan kepada Profesor Egy Sujana dan juga Yaya Waloni supaya mata mereka terbuka. Berikut videonya. Palsu, sudah dipalsukan. Statement itu salah. Dan saudara kita Kristen mengambil itu sebagai keuntungan, advantage.
statement, itu statementnya aja udah salah. Ya saya ambil, balikin. Ya enak dia ngebalikin. Kalau kau bilang Bibleku ini palsu, mana aslinya? Kelabakan sendiri orang Islam. Maka itu kalau nggak tahu jangan so tahu. Kalau nggak tahu jangan so tahu. Kain